Apakah para malaikat itu geni, bentuk jamak dari genius, Latin sama dengan makhluk halus pelindung seseorang atau suatu tempat tertentu? Tanya Lydia. Bukan, para malaikat adalah makhluk rohani yang seperti Allah yang menciptakan mereka. Jadi, geni itu apa? Seperti kamu membayangkannya, geni itu bohong. Mereka tidak ada, seperti kamu membayangkannya. Tetapi sehubungan dengan kebutuhan instinktif manusia untuk mencari kebenaran, kamu juga telah menyadari bahwa manusia bukan hanya daging dan bahwa ada sesuatu yang abadi dalam tubuhnya yang dapat binasa. Dan itu merupakan konsekuensi dari dorongan jiwa, yang hidup dan ada juga dalam orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan yang menderita dalam diri mereka, sebab dikecewakan dalam kerinduan-kerinduannya, sebab kerinduannya yang hebat akan Allah yang benar yang diingatnya, dalam tubuh di mana dia tinggal dan yang dibimbing oleh pikiran kafir. Hal yang sama berlaku bagi kota-kota dan bangsa-bangsa, dan demikianlah kamu percaya. Kamu merasakan perlunya untuk percaya pada geni. Dan demikianlah kamu memberikan pada dirimu sendiri jenius pribadi, jenius keluarga, jenius kota, jenius bangsa. Kamu punya jenius Roma, jenius kaisar. Dan kamu menyembah geni di bawah dewa-dewa. Datanglah pada iman yang benar. Kamu akan mengenal dan bersahabat dengan malaikatmu, yang akan kamu hormati, tetapi tidak disembah. Hanya Allah yang disembah. Engkau katakan, dorongan jiwa, yang hidup dan ada juga dalam orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan yang menderita dalam diri mereka, sebab dikecewakan. Tetapi dari siapakah jiwa berasal? Tanya Publius Quintilian. Dari Allah. Ia adalah Sang Pencipta. Tetapi bukankah kita dilahirkan dari perempuan melalui persatuannya dengan laki-laki? Juga dewa-dewa kami dilahirkan demikian. Dewa-dewamu tidak ada. Mereka adalah fantasi dari pikiranmu yang butuh untuk percaya. Sebab kebutuhan macam itu lebih mutlak dari kebutuhan untuk bernapas. Juga dia, yang mengatakan bahwa dia tidak percaya, sesungguhnya percaya. Dia percaya pada sesuatu. Pernyataan sederhana, aku tidak percaya kepada Allah, mengisyaratkan suatu iman yang lain. Kepada diri sendiri, mungkin, atau kepada pikiran sombong orang. Tetapi orang selalu percaya, adalah seperti berpikir. Jika kamu katakan, aku tidak mau berpikir, atau, aku tidak percaya kepada Allah, dengan dua kalimat sederhana itu kamu membuktikan bahwa kamu berpikir, bahwa kamu tidak mau percaya kepada Ia yang kamu tahu ada dan kamu tidak mau berpikir. Sehubungan dengan manusia, guna mengekspresikan konsep itu secara tepat orang harus mengatakan, manusia, seperti semua binatang, dilahirkan melalui persatuan antara jantan dan betina. Tetapi jiwa, yang adalah hal yang membedakan binatang manusia dari binatang yang tak berakal budi, berasal dari Allah. Allah menciptakan jiwa, sementara dan ketika seorang manusia diprokreasikan, atau lebih mudah, ketika dia dikandung dalam sebuah rahim dan ia menanamkan jiwa ke dalam tubuh yang jika tidak demikian akan menjadi sekedar binatang. Dan apakah kami memilikinya? Kami orang-orang kafir? Menurut orang-orang sebangsamu kelihatannya tidak demikian, kata Quintilian ironis. Setiap orang yang dilahirkan dari perempuan memilikinya. Tetapi engkau katakan bahwa dosa membunuhnya. Jika demikian, bagaimanakah jiwa dapat hidup dalam diri kami orang-orang berdosa? Tanya Plautina. Kamu tidak berdosa melawan iman, sebab kamu percaya bahwa kamu ada dalam kebenaran. Ketika kamu mengenal kebenaran dan kamu berdegil dalam kesesatanmu, maka kamu berbuat dosa. Begitu pula, banyak hal yang adalah dosa bagi orang-orang Israel, bukanlah dosa bagimu. Sebab tidak ada hukum ilahi yang melarangmu. Orang berdosa ketika orang secara sadar memberontak melawan perintah yang diberikan oleh Allah dan berkata, aku tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Tetapi meski begitu aku tetap mau melakukannya. Allah itu adil. Ia tidak dapat menghukum orang yang melakukan hal yang salah dengan berpikir bahwa dia melakukan yang benar. Ia menghukum mereka yang, meski dapat membedakan yang baik dari yang jahat, memilih yang jahat dan berdegil di dalamnya.
Jadi kami punya jiwa dan jiwa itu hidup dan ada dalam diri kami. Ya, benar begitu. Dan apakah jiwa kami menderita? Apakah engkau sungguh berpikir bahwa dia ingat akan Allah? Kami tidak ingat rahim yang melahirkan kami. Kami tidak dapat mengatakan seperti apa di dalamnya. Jika aku memahami engkau dengan benar, jiwa itu secara rohani dilahirkan dari Allah. Dapatkah mungkin jiwa ingat akan dia, jika tubuh kami tidak ingat akan masa panjangnya berada dalam rahim? Jiwa itu bukan material, Plautina. Sebaliknya, embrio adalah material. Sesungguhnya jiwa ditanamkan ketika fetus sudah terbentuk. 1. Jiwa, seperti Allah, adalah abadi dan rohani. Jiwa abadi sejak dari saat jiwa diciptakan, sementara Allah adalah makhluk abadi yang paling sempurna dan dengan demikian tiada memiliki awal dan akhir. Jiwa, karya rohani Allah, yang berpikir jernih, intelijen, sungguh ingat. Dan jiwa menderita, sebab jiwa merindukan Allah, Allah yang benar, dari siapa dia berasal, dan dia lapar akan Allah. Itulah sebabnya mengapa jiwa mendorong tubuh yang lamban untuk berupaya menghampiri Allah. Jadi kami memiliki jiwa seperti yang dimiliki mereka yang disebut orang-orang benar dari bangsamu. Tepat sama, tidak, Plautina, itu tergantung pada apa yang kau maksudkan. Jika yang kau maksudkan adalah menurut asal dan kodratnya, maka adalah tepat sama seperti jiwa-jiwa dari orang-orang kudus kami. Tetapi jika yang kau maksudkan adalah formasinya, maka aku katakan bahwa itu berbeda. Dan jika yang kau maksudkan adalah menurut kesempurnaan yang dicapai sebelum kematian, maka itu dapat sama sekali berbeda. Tetapi itu berlaku tidak hanya bagimu orang-orang yang tidak mengenal Allah.